Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian online Asyifa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah senantiasa Allah melimpahkan rahmat karunia kasih sayangnya kepada kita setiap pagi, ya, meskipun bagi orang lain terasa berat, kita diringankan oleh Allah Ta'ala. Kita mudahnya, kita berbuat baik itu sebenarnya Allah yang membuat mudah. Dan kemudahan itu tidak lepas dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, serta keimanan yang senantiasa kita pupuk dan kita kuatkan dengan ilmu. Akan bisa kita rasakan pertambahan ilmu kita tatkala ngaji di Asyifa ini, rasakan sendiri. Apakah sudah ada rasanya tambahan ilmu itu? Ya, misalnya, ya pada saat ini asalnya tidak sholat berjamaah, sekarang sholat berjamaah. Asalnya tidak senang baca Al-Quran, senang. Taksinya tambah bagus, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, itulah pemberian Allah yang tidak pernah diputus-putus oleh Allah, diberikan kepada hambanya yang dicintainya. Dan kita insya Allah mudah-mudahan termasuk hamba yang dicintai Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita nanti di akhirat menyesal seperti penyesalannya orang-orang yang kita baca nanti ayatnya di ayat-ayat ini. Ini saya anjurkan untuk dibaca dan direnungkan. Setiap kali membaca ayat-ayat Al-Quran, jadikanlah ayat-ayat dari nasihat-nasihat dari Al-Quran itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Sehingga kita berusaha untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya ini. Tidak sekedar untuk menasihati orang lain. Gampang memang menasihati, tapi untuk diri kita sendiri lebih layak untuk mendapat nasihat dari Al-Quran ini. Baiklah, ya, mudah-mudahan dari pengajian yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita atau dari para calon mubalik ini, jangan ditinggalkan, jangan disia-siakan saja. Ya, mentang-mentang tidak waktunya, tidak pernah hadir, tidak pernah kelihatan itu namanya, ya. Sebaiknya lah kita ikuti, karena Asyifa itu milik kita bersama. Ya, hidup dan matinya kita semua yang bertanggung jawab. Kita sudah mendirikan itu, ya, mudah, tapi merawatnya itu yang paling sulit itu, ya, supaya janganlah kita mencari keuntungan duniawiyah di Asyifa ini, karena sebenarnya bukan itu tujuan kita
mendirikan sejak awal. Ya, kita memanfaatkan kesempatan yang bisa mempunyai kesempatan apa? Kesempatan untuk berbagi ilmu, monggo silahkan. Berkesempatan untuk menginfakkan hartanya, silakan, ada di sini, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka dari itu di grup ini tidak saya ridhoi bagi mereka yang digunakan ajang untuk politik, pemilihan presiden, saling dukung ini dan dukung itu, tidak usah ya. Karena tidak sama kita semua di sini. Ada yang suka ini, ada yang suka itu, dan itu sudah sunatullah. Ya, tidak bisa diingkari lagi. Maka daripada timbul perbedaan atau pertikaian yang tidak ada manfaatnya, maka lebih baik kita stop untuk setiap yang berbau kampanye, ya, berbau politik yang sepraktis itu tidak kita izinkan. Nanti berpolitik boleh saja, tapi jangan sampai nanti menimbulkan masalah baru. So, lebih baik ya kita fokuskan kepada masalah agama. Kalau nge-share misalnya pidatonya Ustadz siapa, atau mengingatkan ini ada puasa Senin Kemis, ada puasa Bid dan seterusnya, ini bangun malam, boleh saja karena ini ya, mengajak kepada kebaikan kita sesama. Mudah-mudahan niat baik yang kita niatkan itu Allah Ta'ala memberikan pahala yang sempurna. Baiklah, monggo Ibu yang bertugas membaca ini dibaca surat As-Saba ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-37 ya Bu ya. Ya. Monggo. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru lan tu'mina bihadal Qur'ani wala billadzi baina yadayhi walau tara idz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawl yaqulul ladzina istud'ifu lilladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu lilladhina istud'ifu anahnu sadadnakum anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin. Wa qala alladhi nastud'ifu lilladhina istakbaru bal ma'arul lilladhina istakbaru bal ma'arul
الليل والنهار إذ تأمروننا نكفر بالله أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمؤذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Artinya, dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa.
Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya." Mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan." Dan mereka berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak dari kamu, dan kami tidak akan diazab." Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Evi sudah membacakan ayat Al-Quran ya. Mudah-mudahan nanti ya, maksud saya kalau ustadznya itu datang, kalau ada ibu-ibu yang membaca atau bapak-bapak yang membaca itu bisa membetulkan ya mana yang masih kelewatan gitu, membacanya belum bisa baik ya atau belum bisa sempurna. Ini bisa dibetulkan. Tapi kalau mereka justru tidak, setelah ngajar tidak kemudian tidak diperhatikan, ya kita juga tidak tahu yang salah yang mana, yang harus dibetulkan yang mana, ya tidak tahu. Jadi mohon ya kepada bapak-bapak pengasuh, kalau tidak ada kegiatan dibuka aja laptopnya ini sambil kita mendengarkan dari teman-teman yang menyampaikan ini, juga dari bacaan ibu-ibu yang membaca Al-Quran ini. Ya, tentunya karena jarang-jarang membaca atau mungkin membaca tapi kurang perhatian, tidak ada yang memperhatikan, masih kelewatan yang kurang pas. Baiklah, terima kasih juga Ibu sudah membacakan dan berusaha sebaik mungkin. Adapun ada kekurangan itu wajar, terus-menerus belajar, tidak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, katanya begitu. Jadi ayat-ayat, kelompok ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang besok itu gegeran antara orang kafir ya dengan orang muslim, yang mau menjadi muslim tidak jadi muslim gara-gara berteman dengan orang yang jahat ya. Jadi di dalam ayat yang ke-31 surat Saba ini sebutkan di situ, laula antum lakuna mukminin ya. Kalau tidaklah gara-gara kamu, ya, saya itu sudah menjadi orang mukmin sejak dulu. Karena berteman dengan kamu itulah akhirnya ya saya tidak bisa karena saya lemah. Diajak sini mau, diajak sini mau. Oleh karena itu gara-gara kamu, dia menyalahkan temannya itu. Laula antum lakuna mukminin. Kalau bukan karena kamu sudah jadi orang mukmin. Dan orang yang dicela pun juga tidak mau. Wa qala alladziina istakbaru, berkatalah orang-orang yang menyombongkan diri, yang merasa diri dulu di dunia itu menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi pendeta, menjadi apa saja ya. Pada saat mereka dicela bahwa dialah penyebab hidayah itu masuk, maka dia juga menjawab, annahnu sadatnakum, apakah kami yang menghalangi kalian anil huda, dari petunjuk, ba'da idza ja'akum, tatkala petunjuk itu datang kepadamu. Sama sekali tidak ada datanya, tidak ada buktinya bahwa sayalah yang menghalang itu. Bal kuntum mujrimin, namun kamu sendiri orang-orang yang kafir, yang banyak berdosa ya. Akhirnya sama-sama menyesal,
gegeran dulu, saling celah satu sama lain, akhirnya pasang belenggu oleh Allah di lehernya, dia dimasukkan, ditenggelamkan di dalam api neraka, sambil dikatakan hal yujzauna, dan tidaklah mereka dibalas ila makanu ya'malun, kecuali karena amalnya sendiri, karena perbuatan sendiri. Jadi orang yang masuk neraka itu karena perbuatan sendiri, karena salahnya sendiri, bukan salahnya orang lain. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kita sendirilah yang kita harus kita salahkan. Baik, saya kira yang ke bawah ini suatu saat kita bisa membaca sendiri. Nanti waktu tafsir saya akan terangkan secara lengkap tentang tafsirnya, dan itu sangat menarik. Baik, kita masukkan makna syahadat Muhammadur Rasulullah, ya, supaya kita mendapatkan pengertian dari makna yang benar. Dulu pernah kita terangkan, tapi tentunya sudah lama, mungkin agak lupa. Jadi makna Muhammadur Rasulullah di dalam kitab Golongan Selamat, ya, halaman, ya, di sini halaman 24, mungkin yang terbitan lama halaman tidak tahu, bagian yang ke-7, ya. Monggo Pak Tomo dibacakan. Ya Ustaz. Bismillah. Makna Muhammad Rasulullah, yaitu beriman bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Oleh karena itu, jika kita yakini apa saja yang beliau beritakan, kita patuhi segala perintahnya, dan kita tinggalkan larangannya, serta kita menyembah atau beribadah kepada Allah menurut apa yang diajarkannya. Ya, jadi yang pertama itu cukup jelas. Baik, beriman kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, utusan Allah, kita harus yakin, ya, bahwa apa yang dibawa oleh beliau itu benar adanya. Ajaran yang diajarkan oleh beliau itulah yang harus diutamakan, bukan ajaran yang lain. Meskipun ada ajaran yang lain yang dianggap baik, tapi kalau itu bertentangan atau berlawanan dengan ajaran Nabi, maka tidak kita pakai. Hanya ajaran Nabi yang kita gunakan sebagai tuntunan. Itu maknanya kalau kita sudah beriman Muhammadur Rasulullah, patuhi Nabi, perintahnya, ya. Kemudian kita juga tidak akan beribadah atau menyembah kepada Allah kecuali dengan menurut apa yang diajarkan oleh Nabi. Allah memerintahkan kita sholat, wa aqimus sholata, wa atuz zakata. Maka kita tegakkan sholat. Bagaimana sholatnya? Ikuti Nabi. Sholu kama ra'aitumuni sholli. Demikian juga zakat. Bagaimana cara pembagian zakat yang harus dikeluarkan? Mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Itu kalau kita beriman kepada Nabi, kita bukan mengikuti mazhab, bukan mengikuti apa saja. Mazhab itu kita ikuti kalau mazhab itu menggunakan dalil yang digunakan oleh oleh Nabi, oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tidak ada dalilnya baru ada ijtihad. Kalau sudah ada dalilnya tidak ada ranah ijtihad. Jadi misalnya sholat jenazah misalnya, nggak ada ijtihad. Ini karena dosanya besar, sholatnya ini harus pakai rukuk, pakai sujud, ya tidak bisa. Sholat ya sudah apa yang diajarkan oleh Nabi, kita tinggal mengerjakan dan tidak usah merenovasi untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, satu, monggo Pak. 1. Syekh Abdul Hasan An-Nadawi berkata di dalam buku An-Nubuwah sebagai berikut. Para Nabi alaihissalam, dakwah pertama dan tujuan terbesar mereka di setiap masa adalah meluruskan akidah atau keyakinan terhadap Allah Azza wa Jalla, meluruskan hubungan antara hamba dengan Rabb-nya, mengajak memurnikan agama ini hanya untuk Allah dan hanya beribadah kepadanya semata. Dan sesungguhnya dia Allah adalah zat yang memberikan manfaat, yang mendatangkan mudarat, yang berhak menerima ibadah, doa, penyandaran diri atau istijah dan sembelihan. Dahulu para nabi diarahkan kepada orang-orang yang menyembah berhala, yang secara terang-terangan menyembah berhala-berhala, patung-patung, dan orang-orang soleh yang dikultuskan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati.
Jadi setelah kita masuk Islam mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, ya, dengan rukunnya yang sudah kita pelajari, ya, ada ilmu, ya, kemudian ada yakin, ada ikhlas, ada cinta, ada mahabbah dan seterusnya, ya, untuk mengucapkan la ilaha illallah itu sudah benar, ya, maka Muhammad Rasulullah juga benar bahwa ibadah mencontoh Nabi tujuannya mendekatkan kepada Allah semata-mata. Tidaklah satupun ibadah kita persembahkan kepada selain Allah. Kita tidak pernah minta tolong, ya, kepada selain Allah, ya, minta tolongnya hanya kepada Allah. Terus kita ikuti kepada Nabi petunjuk-petunjuknya, cara berdoa, cara berzikir dan lain sebagainya. Jadi hanya Rasulullah lah yang berhak diikuti segala apa yang sudah ditetapkan di dalam syariat ini. Allah berfirman, monggo Pak. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Rasulullah SAW yang artinya, katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-A'raf 188. Jadi kepada orang, dan Nabi SAW bersabda, yang artinya, janganlah kalian berlebih-lebihan memuji, menyanjung diriku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Ibnu Maryam atau Isa. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, dan katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. ya, sudah. Bukhari. Ya, jadi ayat ini menjelaskan jangan sampai menganggap Nabi kita itu seorang yang melebihi daripada kadar kemanusiaannya. Sehingga kadang-kadang dianggap seperti Tuhan, sama dengan orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa itu karena dilahirnya kan tanpa ayah, tanpa ibu dan tanpa ayah, dan dia dilahirkan dari seorang wanita yang sangat soleh, ya, yang menjaga kehormatannya, maka dianggap bapaknya adalah Allah, ya, sehingga anaknya itu dia adalah anak Allah Ta'ala. Jadi kebablasan. Maka Allah Ta'ala menjelaskan supaya mengatakan kepada kita manusia ini, kul, katakanlah, la amliku li nafsin naf'an wala dharan. Katakanlah, aku itu tidak bisa menarik kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Illa masya Allah, kecuali manfaat dan mudarat itu apa yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan dari saya sendiri tidak ada. Walau kuntu a'lamul ghaiba. Kalau seandainya saya diberi hak untuk mengetahui yang ghaib, yang sesuatu yang belum terjadi, la aksartu, ya, sungguh aku akan memperbanyak minal khairi, dari kebaikan-kebaikan, wa ma masaniyal su, dan tidak akan ditimpa bahaya. Namun kenyataannya tatkala Rasulullah perang Uhud, ya, dia juga tertimpa atau terkena senjatanya musuh sampai giginya patah, ya, dan mukanya berdarah-darah. Ya, memang Nabi itu manusia biasa. Memang Allah Ta'ala menunjukkan bahwa dia tidaklah melebihi dari manusia. In ana, tidaklah aku ini, Nabi maksudnya, illa nadhirun, kecuali memberi peringatan, ancaman, wa basyirun, dan kabar gembira, liqaumi yu'minun, kepada orang-orang yang beriman. Dalam sabdanya Rasulullah mengatakan, la tatruni, jangan kamu sampai berlebih-lebihan, ya, memuji kepada Nabi, ya. Kadang-kadang memuji Nabi itu cahaya di atas cahaya, pujian-pujian yang tidak layak dipujikan kepada Nabi, dan itu hanya milik Allah saja. Sampai-sampai di atas ada orang yang memuji, sudah ada nama Nabi sebelum dunia diciptakan, sudah ada namanya itu, ya, di surga dan seterusnya. Yang hadis-hadis itu semua yang kita tidak akan peroleh, tidak diperolehkan dengan sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetaplah kembali kepada Al-Quran, bahwa Rasulullah itu hanya manusia seperti kita, basaru mislukum. Bedanya yuha ilayya, bahwa Rasulullah itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itulah kita tidak boleh melebih-lebihkan, memuji, ya, menyanjung Rasulullah. Tapi kita cukup dengan membaca sholawat. Dan sholawat yang diajarkan oleh Nabi bukan sholawat yang kita karang sendiri. Karena sholawat itu adalah pujian, doa kepada Nabi. Itu hanya bisa disampaikan, kita ucapkan sesuai dengan ajaran Nabi. Dan Nabi melarang kita untuk berlebih-lebihan seperti orang Nasrani memuji Isa putra Maryam ini. Nah, kemudian yang ketiga, monggo Pak Tomo. Yang ketiga, sesungguhnya kecintaan kepada Rasulullah SAW harus berupa ketaatan kepadanya yang diekspresikan dalam bentuk berdoa, memohon kepada Allah semata, dan tidak berdoa kepada selainnya. Meskipun ia seorang Rasul atau wali yang dekat di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Ia berkata hadis ini hasan sahih. Ya, jadi sama sekali tertutup pintu untuk bersandar, memohon, bergantung kepada selain Allah. Meskipun barangkali ya Rasulullah, ya, mintakan saya ampun kepada Allah. Kalau pada saat Rasulullah masih hidup, memang nggak apa-apa. Sekarang Rasulullah sudah meninggal dunia. Maka kita minta ampun langsung kepada Allah Ta'ala. Kepada Nabi kita baca sholawat kepadanya karena kita memang diperintahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi. Dan sholawat yang kita baca adalah sholawat yang diajarkan oleh Nabi, bukan sholawat yang kita karang sendiri, yang kita pikirkan itu baik, padahal kita bukan berasal itu sholawat bukan dasar datang dari Nabi. Meskipun barangkali sebagian ulama tidak melarang, tapi kalau ada yang diajarkan Nabi, alangkah baiknya kalau kita tetap memilih apa yang diajarkan Nabi kepada kita. Bahkan Rasulullah berpesan kepada kita, idza sa'alta, kalau kamu meminta sesuatu, fas'alillah, maka mintalah itu permintaan tujukan hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta, kalau kamu mohon perlindungan, fasta'in billah, dan mohonlah hanya juga kepada Allah. Ini nasihat Nabi yang diberikan kepada salah satu sahabat yang masih sangat remaja sekali, ya. Ibnu Abbas yang pada saat itu masih umurnya belasan tahun begitu. Sudah dipesani kepada tauhid yang luar biasa seperti ini. Ya, dan setelah tinggal satu hadis lagi, monggo Pak, satu hadis. Ya. Dan apabila Rasulullah SAW dirundung duka cita, maka beliau membaca, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, wahai zat yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Ya, jadi begitulah Nabi saja, tatkala dirundung kesedihan, kesusahan, ya Hayyu, wahai zat yang maha hidup, ya Qayyum, wahai zat yang maha mengurus makhluknya, berdiri sendiri, tidak pakai penolong yang lain. Birahmatika, dengan rahmatmu, astaghisu, maka aku mohon perlindungan, mohon pertolongan kepadamu. Itu Nabi. Nah, kita pun juga sama, kita harus menolong, minta tolong hanya semata-mata kepada Allah. Baik, waktunya sudah menunjukkan jam 6.45, jadi kita seksi yang ketiga, kapan-kapan haji yang lain itu kita baca, tidak apa-apa karena pagi hari ini sudah juga kita mendapatkan tausiah, nasihat-nasihat dari Pak Gus juga sama saja. Yang penting kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Monggo saya kembalikan kepada